Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 346. Kitab Aqidah atau Kaidah-Kaidah I'tiqad. Lanjutan dari sebelumnya. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu juga selalu mengemukakan alasan-alasan menghadapi orang-orang yang ingkar itu dan melakukan perdebatan. Tetapi itu ketika diperlukan. Dan pada masa mereka, keperluan untuk itu sedikit sekali. Dan orang pertama yang membuat tradisi mengajak orang-orang berbuat bid'ah kepada kebenaran dengan perdebatan, ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali mengutus Ibnu Abbas menjumpai orang Khawarij dan mengadakan pertukaran pikiran dengan mereka. Bertanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada orang-orang Khawarij itu, "Mengapakah kamu mencaci imammu?" Menjawab orang Khawarij itu, "Dia berperang dan dia tidak mengambil tawanan dan harta rampasan." Maka membalas Ibnu Abbas, "Cara yang demikian, kalau berperang dengan kafir. Apakah pendapatmu kalau Aisyah radhiyallahu anha ditawan pada hari perang Jamal, lalu sebagai tawanan? Aisyah radhiyallahu anha itu termasuk dalam bagian salah seorang dari kamu. Apakah kamu menganggap halal dia sebagaimana kamu menganggap halal dengan budak-budak wanitamu yang lain? Padahal dia ibumu menurut penegasan Al-Quran." Maka kaum Khawarij itu menjawab, "Tidak." Dengan mujadalah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka kembalilah mentaati Ali sebanyak 2.000 orang dari kaum Khawarij. Diceritakan bahwa Al-Hasan berdebat dengan seorang Qadariyah. Qadariyah yaitu aliran yang meletakkan segala-galanya kepada takdir, sehingga manusia itu ibarat bulu ayam tergantung, terbang kemana dibawa angin. Penerjemah. Dengan perdebatan itu, orang Qadariyah tadi menarik diri dari paham Qadariyah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berdebat dengan seorang Qadariyah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berdebat dengan Yazid bin Umairah mengenai keimanan. Berkata Abdullah, "Kalau engkau mengatakan aku mukmin, maka engkau mengatakan bahwa aku dalam surga." Menjawab Yazid bin Umairah, "Hai sahabat Rasul, itu adalah suatu kesilapan daripadamu. Bukankah iman itu, yaitu percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, percaya kepada kebangkitan, kepada timbangan amal, mendirikan sholat, berpuasa, dan mengeluarkan zakat. Kita mempunyai banyak dosa. Kalau kita ketahui dosa itu diampunkan Tuhan, maka taulah kita bahwa kita itu dari penduduk surga. Dari itu, kita mengatakan bahwa kita orang mukmin dan tidak kita mengatakan bahwa kita dari penduduk surga." Maka menjawab Ibnu Mas'ud, "Benar engkau. Sebenarnya lah ucapan tadi kesilapanku sendiri." Maka sewajarnya lah dikatakan bahwa para sahabat itu mencemplungkan diri ke dalam perdebatan itu adalah sedikit saja, tidak banyak. Pendek kata, tidak panjang dan ketika diperlukan.
tidak dengan jalan mengarang, mengajar, dan membuat sebagai perbuatan mencari rezeki. Maka dapat ditegaskan bahwa sedikitnya para sahabat itu mencemplungkan diri ke dalam perdebatan adalah karena kurang diperlukan. Sebab tidak ada bid'ah yang timbul pada masa itu. Mengenai singkatnya perdebatan yang dilakukan mereka adalah tujuan menginsafkan lawan, memberi pengertian, menyingkapkan kebenaran, dan menghilangkan keraguan. Kalau lawan itu memanjangkan persoalan atau penantangan, maka sudah pasti perdebatan itu menjadi lama. Dan tidaklah para sahabat itu dapat menaksir dengan timbangan dan sukatan berapa lama diperlukan perdebatan itu bila telah mencemplungkan diri ke dalamnya. Mengenai tidaknya para sahabat itu mengajar dan mengarang tentang perdebatan itu, maka begitu pula lah sikap mereka terhadap fikih, tafsir, dan hadis. Maka jikalau boleh mengarang fikih dan membuat gambar-gambar yang ganjil, yang hampir tidak pernah kejadian, ada kalanya untuk disimpan pada waktu terjadinya, walaupun jarang benar terjadi, atau untuk pengasah otak. Maka kita juga menyusun cara bermujadalah, karena mungkin diperlukan nanti, disebabkan berkobarnya hal-hal yang meragukan. Atau bangun orang-orang yang membuat bid'ah, atau untuk mengasah otak, atau untuk menyimpan keterangan. Sehingga, bila diperlukan dengan mudah dan dengan spontan, tidak merasa lemah. Seperti orang yang menyediakan alat senjata sebelum perang, untuk dipakai di hari perang. Inilah kemungkinan-kemungkinan yang dapat disebutkan untuk kedua golongan itu. Kalau Anda bertanya, manakah pilihan Tuhan? Ketahuilah kiranya bahwa yang benar dalam persoalan tersebut ialah bahwa mencelanya secara mutlak dalam segala keadaan atau memujinya dalam segala keadaan adalah salah. Tetapi hendaklah dengan penguraian. Pertama-tama, ketahuilah bahwa sesuatu itu kadang-kadang haram karena zatnya, seperti arak dan tangkai. Maksudku, dengan kataku karena zatnya ialah bahwa sebab pengharamannya adalah suatu sifat pada zatnya, yaitu memabukkan pada arak dan karena mati pada tangkai. Mengenai ini, apabila kita ditanyakan, maka dapatlah secara mutlak kita mengatakan haram dan tidak mempengaruhi akan penjawaban tersebut oleh mubahnya memakai tangkai ketika diperlukan benar, dan mubahnya meneguh arak apabila tersumbat kerongkongan dengan suapan makanan dan tidak diperoleh selain dari arak untuk menghilangkan tersumbat itu. Dan ada pula haramnya tidak karena zatnya, seperti menjual atau penjualan sesama Islam dalam waktu khiyar, dan seperti berjual beli ketika azan atau panggilan untuk sholat Jumat, dan seperti memakan tanah. Maka itu diharamkan karena padanya mendatangkan madarat. Yang mendatangkan madarat itu terbagi kepada mendatangkan madarat oleh sedikitnya dan banyaknya. Maka dalam hal ini, dapatlah secara mutlak dikatakan bahwa benda itu haram, seperti racun yang membunuh oleh sedikitnya dan banyaknya, dan mendatangkan madarat oleh banyaknya saja, maka dalam hal ini secara mutlak dikatakan mubah atau diperbolehkan, seperti madu. Sebab dengan banyaknya mendatangkan madarat dengan panas, dan seperti memakan tanah, dan menyebutkan haram tanah dan arak serta halal madu, karena melihat kepada keadaan yang biasanya demikian. Kalau ada suatu benda yang bertentangan kepada beberapa keadaan, maka yang lebih utama
dan lebih terpelihara dari keraguan-raguan, hendaklah diuraikan secara terperinci. Marilah kita kembali membicarakan ilmu kalam dengan mengatakan bahwa ilmu kalam itu ada yang manfaatnya di samping ada madaratnya. Maka ilmu kalam itu dengan memandang kepada manfaatnya, pada waktu mengambil manfaatnya adalah halal atau disunatkan atau diwajibkan menurut keadaan yang berlaku. Dan dengan memandang kepada madaratnya, pada waktu dan tempat memperoleh itu adalah haram. Kemadaratan itu mengobarkan subhat, menggoyangkan akidah, dan menghilangkan keyakinan dan keteguhan hati. Maka mengembalikannya dengan dalil adalah diragukan. Hal itu berbeda menurut keadaan orangnya. Inilah madaratnya ilmu kalam itu kepada iktikad yang benar. Di samping itu ada lagi madaratnya yang lain, yaitu dapat meneguhkan iktikad, membuat bid'ah untuk bid'ahnya, dan dapat menetapkan iktikad itu dalam dada mereka dengan akan terbangunnya pengajak-pengajak mereka dan bersangat sungguhan hati mereka untuk menetap terus dalam akidah itu. Tetapi madaratan yang tersebut tadi adalah dengan perantaraan fanatik yang berkobar dari perdebatan. Dari itu, Anda akan melihat pembuat bid'ah yang bodoh mungkin hilang itikadnya dalam waktu yang singkat dengan lemah lembut. Kecuali apabila ia berada dalam suatu negeri yang menonjol di dalamnya perdebatan dan ta'assub. Maka dalam hal ini, kalaupun berkumpul orang yang terdahulu dan yang terkemudian, tidak akan sanggup mencabut kebid'ahan dari dalam dadanya. Tetapi hawa nafsulah, ta'assub, kemarahan lawan, dan bermujadalah dan partai yang bertentangan yang akan menguasai hatinya dan mencegahnya dari memperoleh kebenaran. Sehingga, kalaulah dikatakan kepadanya, inginkah kamu supaya dibukakan Allah tutup hatimu dan diperkenalkannya kepadamu dengan nyata bahwa kebenaran itu ada di pihak musuhmu? Maka bencilah dia yang demikian, karena dia takut nanti menang lawannya. Inilah penyakit yang menular, yang berterbangan di dalam negeri dan pada semua hamba, yaitu semacam kerusakan yang dihembuskan oleh orang-orang yang bermujadalah dengan fanatik. Inilah madaratnya ilmu kalam. Mengenai manfaatnya, maka kadang-kadang ada orang yang menyangka bahwa kegunaan ilmu kalam itu ialah membuka hakikat kebenaran dan mengenalinya menurut keadaan yang sebenarnya. Wahai kiranya, tidak adalah dalam ilmu kalam itu yang dapat menyempurnakan tujuan yang mulia ini. Kerusakan dan kesesatanlah yang lebih banyak padanya daripada keterbukaan dan pengenalan. Dan ini apabila Anda dengar dari seorang ahli hadis atau seorang yang berbanyak bunga dalam perkataannya, maka kadang-kadang tergores di hati Anda bahwa manusia itu adalah musuh apa yang tidak diketahuinya. Maka aku mendengar ini dari orang yang berpengalaman tentang ilmu kalam. Kemudian ia benci sesudah pengalaman yang sebenarnya dan sesudah masuk sampai ke tingkat yang terakhir ahli-ahli ilmu kalam. Dan ia melampaui yang demikian sampai kepada mendalami ilmu-ilmu yang lain yang bersesuaian dengan bagian ilmu kalam. Dan ia yakin bahwa jalan ke hakikat ma'rifah dari cara ini adalah tertutup. Benar, ilmu kalam itu senantiasa membuka, memperkenal, dan menjelaskan sebagian persoalan. Tetapi sedikit sekali dapat dipahami dalam persoalan-persoalan yang terang
sebelum lagi mendalami pelajaran ilmu kalam itu. Bahkan manfaatnya hanya satu saja, yaitu menjaga akidah yang telah kami terangkan dahulu terhadap orang awam dan memeliharanya dari gangguan-gangguan ahli bid'ah dengan bermacam-macam pertengkaran. Sesungguhnya orang awam itu lemah, dapat digertakkan oleh pertengkaran orang bid'ah walaupun itu merusak, dan menentang yang merusak dengan yang merusak itu akan mendorong kepada kerusakan. Manusia itu beribadah atau berpegang teguh dengan akidah ini yang telah kami terangkan dahulu. Karena telah datang agama membawanya, di mana di dalamnya perbaikan untuk agama dan dunia. Dan telah sepakat ulama salaf yang soleh. Dan para ulama itu beribadah menjaga pada orang awam dari gangguan-gangguan tukang bid'ah. Sebagaimana para sultan menjadi ibadah menjaga harta orang awam dari serangan orang-orang zalim dan perampokan. Apabila telah diketahui kemadaratan dan kemanfaatan ilmu kalam itu, maka seharusnya lah orang yang ahli dalam ilmu kalam itu, seperti dokter yang mahir dalam pemakaian obat yang berbahaya, karena tidaklah akan diletakkannya selain pada tempatnya, yaitu pada waktu perlu dan seberapa perlu. Penguraiannya ialah bahwa orang-orang awam yang bekerja di pertukangan dan di perusahaan haruslah dibiarkan keselamatan akidahnya yang diimani. Bila mana telah dipelajarinya iktikad yang benar yang telah kami sebutkan itu. Mengajarkan ilmu kalam kepada mereka adalah madharat semata-mata. Sebab kadang-kadang menimbulkan keraguan-raguan di dalam hatinya dan membuat kegoncangan iktikadnya dan tidak mungkin nanti diperbaiki lagi. Mengenai orang awam yang berakidah bid'ah, maka seharusnya lah diajak kepada kebenaran dengan lemah lembut, tidak dengan fanatik. Dengan kata-kata yang halus, yang memuaskan hati, yang membekas ke dalam jiwa, yang mendekati dengan cara dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis, yang bercampur dengan seni pengajaran dan peringatan. Cara yang demikianlah yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan pertengkaran dan yang didasarkan kepada syarat orang-orang ilmu kalam. Karena orang awam apabila mendengar yang demikian, lalu meyakini bahwa itu adalah semata perbuatan dari mujadalah yang dipelajari oleh ahli ilmu kalam untuk menyerumuskan orang banyak kepada kepercayaan. Bila orang awam itu tidak sanggup menjawabnya, lalu menaksir bahwa ahli-ahli berdebat dari golongannya juga akan sanggup menolaknya. Maka perdebatan yang demikian ini dan yang pertama itu haram hukumnya. Begitu pula orang yang keraguan-raguan dalam akidah, karena wajiblah dihilangkan keraguan-raguannya dengan lemah lembut, dengan pengajaran dan dalil-dalil yang dekat yang dapat diterima jauh dari mendalami ilmu kalam. Perdebatan yang habis-habisan hanya berguna pada satu tempat saja, yaitu dalam hal orang awam itu beriktikad bid'ah dengan semacam mujadalah yang didengarnya. Maka hendaklah mujadalah itu direntang dengan mujadalah pula yang serupa. Maka dia akan kembali kepada akidah yang benar. Yang demikian itu adalah mengenai orang yang menampak baginya kerusakan pada bermujadalah, yang merasa tak puas dengan pengajaran-pengajaran dan peringatan-peringatan yang sesuai bagi orang awam. Orang yang semacam ini sudah sampai kepada keadaan yang tidak menyembuhkannya, kecuali dengan obat perdebatan. Maka bolehlah disuguhkan kepadanya. Adapun pada negeri-negeri yang sedikit sekali bid'ah dan tidak ada di situ pertikaian mazhab, maka mencukupilah dengan pelajaran i'tiqad yang telah kami sebutkan dahulu. Dan tidak usah dibentangkan dalil-dalil
dan dijaga dari terjadinya keraguan-raguan. Dan kalau timbul keraguan-raguan itu, barulah dibentangkan dalil-dalil sekedar perlunya saja. Kalau bid'ah itu sudah tersebar dan dikhawatiri anak-anak akan tertipu, maka tidak mengapa diajarkan sekedar yang telah kami muatkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qudsiyah untuk menjadi bahan penolak pengaruh dari menjadilah tukang-tukang bid'ah itu bila terjadi di kalangan mereka. Itulah batas yang ringkas yang telah kami simpan di dalam kitab itu secara singkat. Kalau ada di antara mereka yang cerdik dan sadar ia kepada persoalan yang dihadapi karena cerdiknya atau keraguan-raguannya sudah menggelora dalam dirinya, maka dalam hal ini telah timbul sebab yang ditakuti dan telah lahir penyakit. Maka tiada mengapa pembahasan ilmu kalam itu meninggi lagi sampai kepada batas yang telah kami terangkan dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, yaitu kira-kira 50 lembar kertas. Isi kitab tersebut tiada keluar dari pandangan-pandangan akidah i'tiqad dan sebagainya dan sebagiannya dari pembahasan-pembahasan ahli ilmu kalam. Apabila buku tersebut memuaskan baginya, maka terpeliharalah dia dari kedustaan i'tiqad. Dan jika tidak memuaskan, maka itu menandakan bahwa penyakit itu sudah melumpuhkan, sudah merata dan menjalar. Maka dalam hal ini, tabibnya hendaklah berbelas kasihan sedapat mungkin dan menunggu takdir dari Allah Ta'ala. Moga-moga dibukanya kebenaran sampai orang itu sadar. Atau orang itu terus-menerus di dalam syak dan ragu, maka dalam hal ini terserah kepada takdir. Dan isi yang terkandung dalam kitab itu dan dalam karangan-karangan lain yang sejenis dengan itu dapat diharapkan kegunaannya. Adapun yang di luar dari itu ada dua bagian. Pertama, pembahasan yang lain dari akidah i'tiqad seperti pembahasan tentang pegangan hidup, tentang alam, tentang perasaan, dan dari perkataan mengenai penglihatan. Adakah dia itu mempunyai lawan yang dinamakan larangan atau buta? Kalau ada lawannya, maka adalah satu saja, yaitu larangan dari semua yang tidak dilihat, atau tetaplah bagi tiap-tiap yang mungkin dilihat oleh larangan menurut bilangannya, dan hal-hal lain yang batil menyesatkan. Kedua, tambahan penetapan dalil-dalil itu pada bukan akidah, bukan kaidah i'tiqad, dan tambahan soal jawab. Itu juga penyelidikan yang tidak menambahkan kecuali kesesatan dan kebodohan terhadap orang-orang yang tiada merasa puas dengan sekedar itu. Sebab banyaklah perkataan, semakin bertambah, diperpanjang, dan diurai, semakin kabur. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa membahas persoalan perasaan dan pegangan hidup ada faedahnya, yaitu mengasah yang tergores di dalam hati. Yang tergores di dalam hati itu, atau khatir, adalah alat bagi agama, seperti pedang, alat bagi perang. Maka tidak apalah mengasahnya. Perkataan yang seperti itu samalah halnya seperti mengatakan, bermain catur itu mengasah hati. Jadi termasuk agama juga. Pemikiran seperti itu adalah kurang akal. Sebab khatir ini terasah dia dengan ilmu-ilmu agama yang lain dan tidak ditakuti adanya madarat. Dengan penjelasan yang tersebut di atas, tahulah Anda bagian yang tercela dan yang terpuji dalam ilmu kalam.
dan keadaan mana yang dicela dan yang dipuji, dan orang mana yang dapat mengambil manfaat daripadanya, dan orang yang tidak dapat mengambil manfaat. Kalau Anda mengatakan, manakala diakui perlunya ilmu kalam itu untuk menolak ahli bid'ah, dan sekarang bid'ah itu sudah berkembang dan merata bahayanya, dan sudah sangat diperlukan, maka tidak dapat tidak menegakkan ilmu kalam, termasuk fardu kifayah, seperti bangun menegakkan penjagaan harta dan hak-hak lain, seperti memegang jabatan qadhi, pemerintahan, dan lainnya. Dan apa yang tidak dikerjakan oleh ulama mengembangkan yang demikian, mengajarkan dan membahaskannya, maka tidak akan kekal. Dan kalau ditinggalkan keseluruhannya, maka ilmu kalam itu lenyaplah. Dan tidaklah mencukupi untuk menguraikan subhat tukang bid'ah itu dengan semata-mata pembawaan diri saja tanpa dipelajari. Dari itu, maka seyogialah mengajar dan membahas ilmu kalam itu, termasuk dalam fardu kifayah juga. Lain halnya pada masa para sahabat radhiyallahu anhum dahulu. Ketika itu, keperluan untuk itu belum dirasakan. Ketahuilah bahwa sebenarnya haruslah ada pada tiap-tiap negeri orang yang menegakkan ilmu kalam ini, berdiri bebas menolak subhat dari ahli bid'ah yang berkembang dalam negeri itu. Hal itu dapat terus berjalan dengan pengajaran. Tetapi tidaklah betul mengajarkannya itu pada umumnya seperti mengajarkan fikih dan tafsir. Ilmu kalam itu adalah seperti obat, dan ilmu fikih itu adalah seperti makanan. Madaratnya makanan tidak dikhawatiri, tetapi kemadaratannya obat dikhawatiri. Karena apa yang telah kami sebutkan dahulu dari bermacam-macam madaratnya. Maka orang yang berilmu haruslah menentukan dengan mengajarkan ilmu ini kepada orang yang ada padanya 3 perkara. Pertama, haruslah orang itu mempelajari ilmu itu semata-mata dan mempunyai minat padanya. Orang yang bekerja dengan sesuatu pekerjaan dapat menghalanginya dari meneruskan pelajaran ilmu kalam itu, dan tidak dapat menghilangkan keraguan apabila timbul. Kedua, haruslah orang itu pandai, cerdik, dan lancar berkata-kata. Orang yang dungu tidaklah dapat dimanfaatkan dengan pemahamannya, dan orang yang lambat mengerti tidaklah dapat dimanfaatkan. Maka ditakutkan pada orang itu dari madaratnya ilmu kalam, dan tidak dapat diharapkan kemanfaatan daripadanya. Ketiga, bahwa ada yang pada tabiat orang itu suka kepada perbaikan, beragama, dan takwa, dan tidaklah hawa nafsu mengerasi padanya. Bahwa orang yang fasik dengan perbuatan subhat yang paling kurang akan tercabut dari agama, maka yang demikian itu akan terlepas daripadanya dinding yang menghalangi, dan terangkatlah yang ada di antara dia dan kelezatan dunia. Lalu tidak ada lagi perhatiannya untuk menghilangkan subhat itu, malah direbutnya supaya terlepas dia dari beban sebagai seorang mukallaf. Maka apa yang dirusakkan oleh pelajar yang seperti ini adalah lebih banyak dari apa yang diperbaikinya.